Iya kesuwen jare, Bu. Sik saran buku item. Nah, nih. Kita dipangan ae. Awas, 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 awas. Halo Bian. Aku belum ngecek ini apa pekerjaan kalian. Jadi sabar ya. Bentar ya. Nah, nanti ini bakalan aku rekamnya ini kan pakai HP ya. Jadinya ukurannya itu ya bakalan kayak gini. Apa sih? Kayak ini potret ya. Kalau landscape itu kan pengenku itu di YouTube biar nanti itu tampilannya landscape. Cuman tadi itu aku coba kan HP aku tidurin. Kok jadi aneh gitu ya. Coba sih besok coba aku buat landscape. Berhasil nggak? Cara iya Kak, nggak apa-apa. Selagi jelas mah gitu ya. Iya deh. Coba nanti meskipun dia itu bentuknya potret gitu ya. Coba sih aku tetap di YouTube aja. Nanti gimana? Soalnya kalau di upload di Instagram juga durasinya nggak sebanyak di YouTube gitu kan ya. Enakan di YouTube. Nah itu aku masih inilah masih galau lah tentang upload ini. Karena laptop yang ini memang udah apa ya? Aku desain hanya untuk device untuk mengajar. Nggak sampai ke arah video-video gitu. Jadi untuk video itu full semuanya itu di HP. Oke lah. Aku mulai aja ya di sini ya. Meskipun penontonnya berapa itu 2 nggak masalah. Yang penting jadilah rekamannya ini. Nah karena aku masih belum ngecek, jadi nanti kita saling mengoreksi ya. Karena ini udah malam banget. Aku baru selesai ngajar tadi jam 9. Jam 9 lebih 15. Nah ini udah lumayan nih, laptopnya udah istirahat ya setengah jaman lah. Oke, bismillah. Yang pertama, penalaran matematika. Di sini insya Allah nggak ada yang salah ketik ya aku ya. Bisa kan kalian? Aku belum ngecek sama sekali nih. Dalam suatu kawasan penelitian lingkungan diamati 2 spesies dengan melihat populasinya. Pada saat awal populasi, oke di sini pada saat awal populasi, spesies 1 adalah 200 dan populasi spesies 2 adalah 100. Oke, pada saat awal populasi berarti pada saat waktu kalau awal di sini dia diketahui di kalimat berikutnya pada bulan ke-T saat awal diamati sama dengan 0. Oke. Berarti awal populasi di sini pada saat T-nya sama dengan 0. Kurva populasi dari kedua jenis ini berbentuk parabola. Di mana P1 sama dengan P1T. Oke, berarti ini fungsi kuadratnya nanti. Karena di sini ada kata parabola, berarti di sini pasti berhubungan dengan fungsi kuadrat. Untuk spesies 1 dan P2 sama dengan P2T untuk spesies 2 dengan T-nya di sini
dari 0 sampai 10. Berarti di sini satuannya itu dalam apa? Dalam bulan kan ya? Berarti bulan ke 0 sampai bulan ke 10 gitu ya. Populasi spesies 1 mengikuti fungsi hampiran. Oke, bolehlah fungsi hampiran, fungsi hamparan. Yang penting di sini dia disediakan suatu fungsi. Di mana untuk P1 yaitu fungsi dari spesies 1. Itu sama dengan min T kuadrat min 10T plus 200. Sedangkan parabola P2 terbuka ke atas. Bentar. Oh oke, parabola kedua. Sedangkan parabola P2 terbuka ke atas dengan titik puncak pada sumbu tegak. Oke, berarti biasanya itu sumbu. Di sini kan ada kata-kata sumbu tegak gitu kan ya. Kalau sumbu tegak itu artinya dia di puncak 0,0. Puncak 0,0. Biasanya ada kata-kata lain nih. Ini merupakan titik asal. Nah, ini boleh nih, titik asal. Berarti sebutan-sebutan dari koordinat 0,0 di sini harus kalian pahamin. Boleh dengan kata-kata titik asal. Itu 0,0. Di sini dia ngomongin pada sumbu tegak. Berarti di sini pasti dia titiknya 0,0. Di sini kan titik puncak pada sumbu tegak. Ya udah, berarti 0,0 gitu cara melogikakannya. Setelah spesies 1 punah, setelah spesies 1 punah, spesies 2 tumbuh dengan kecepatan konstan. Berarti logikanya gini, setelah spesies 1 punah, spesies 2 tumbuh dengan kecepatan konstan. Di sini kan diketahui bahwa durasinya itu dari 0 bulan sampai 10 bulan. Apakah di bulan yang ada di sini dari 0 sampai 10 itu spesies 1 itu bisa punah? Berarti jumlah populasinya nanti sama dengan 0 gitu kan ya. Kalau spesies 1 punah, berarti jumlah populasi spesies 1 itu sama dengan 0. Nah, ini harus digarisbawahi nih untuk kata-kata yang paling penting selain di situ angka-angka gitu kan ya. Selanjutnya di situ yang nomor 1, fungsi hampiran yang sesuai untuk P2 sama dengan P2T pada T itu dari 0 sampai 10. Berarti pada bulan ke 0 sampai bulan ke 10. Berarti ini seperti apa gitu. Nah, sekarang dari berarti aku mulainya dari mana ya? Bentar. Berarti di sini karena kita mencari berapakah fungsi kuadrat dari P2-nya, kita harus melihat ciri-ciri dari fungsi P2-nya. P2 di sini terbuka ke atas. Berarti kalau terbuka ke atas, ciri-ciri ya, parabola terbuka ke atas itu berarti bentuknya kan gini kan ya. Ciri-cirinya kalau di kelas 10 itu fungsinya yang A-nya, A di sini ya, AX kuadrat. A di sini pasti dia lebih besar dari 0. Artinya dia positif gitu kan ya. Plus BX plus C kan gitu kan ya. Nah, sekarang gimana kalau misalnya puncaknya itu 0,0? Oke. Dia terbuka ke atas tapi puncaknya 0,0. Artinya nilai BX-nya di sini tidak ada. Nah, ini untuk terbuka ke atas dan puncak itu 0,0 dan puncak 0,0. Berarti BX-nya nggak ada. Berarti ini aku hapus nih. Maka di sini persamaannya jadi AX kuadrat plus C. Gimana kok bisa hilang? Nah, berarti kita harus kembali lagi. Kalau misalnya nggak tahu konsep dari
gimana sih yang awalnya tadi yang namanya fungsi kuadrat itu kan harusnya ax kuadrat plus bx plus c, tapi kenyataannya kok bx-nya nggak ada. Nah berarti kalau misalnya kamu miss di situ ya, kok bisa gitu, berarti bisa review lagi materi kelas 10. Berarti materi apa? Fungsi kuadrat kan ya, yang berhubungan dengan parabola, terbuka ke atas, terbuka ke bawah, berarti itu berhubungan dengan x kuadratnya, positif atau negatif. Parabola terbuka ke kanan, parabola terbuka ke kiri, berarti yang berhubungan di situ, kalau terbuka ke kanan atau terbuka ke kiri, y kuadratnya, dia positif atau negatif. Oke, iya Zoro, aku baru lihat ini. Apa namanya? Baru lihat chat kamu. Ya Allah. Maaf ya, ini soalnya otakku lagi udah mulai melemah karena baru selesai ngajar jam 9.15. Oke, terus habis itu ngapain nih? Kita tinggal menentukan fungsi P2-nya untuk spesies 2. Gitu kan ya? Maka di sini ini kita udah dapet nih catatan yang pertama, parabola terbuka ke atas dan puncaknya 0,0. Maka di sini langsung aku buat bx-nya itu langsung nggak ada kan gitu ya. Gimana kalau misalnya bx sama fungsi bx-nya itu ada, berarti dia puncaknya nggak di 0,0. Pasti selain 0,0, entah dia puncaknya itu di sebelah kanan sumbu Y atau di sebelah kiri sumbu Y. Kan ada kan ciri-cirinya kan ya. Jadi kalau misalnya kamu, aduh aku udah lupa lagi materi kelas 10, nah berarti harus dibuka lagi. Kayak gitu ya. Selanjutnya, kita ngapain nih? Berarti ciri-ciri fungsinya untuk P2, ini ya, P2 berarti di sini P2T. Berarti aku bisa dapat dong. Kalau misalnya di sini untuk kelas 10 itu fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan ax kuadrat plus c, maka untuk soal ini variabelnya kita menggunakan variabel t, gitu kan ya. Maka penulisannya seperti apa? At kuadrat plus c. Berapakah a-nya, berapakah t-nya? Ya udah tinggal kita mainkan permisalan aja. Nah, sekarang di sini diketahui apa untuk kita dapat berapakah nilai A-nya dan berapakah nilai C-nya, gitu kan ya. Di kalimat yang kedua, nah pada saat awal populasi spesies 1 adalah 200, berarti pada saat P-nya sama dengan 0, maka P1-nya itu sama dengan 200. Karena di nomor 1 di sini kita hanya fokus dengan spesies 2, berarti kita mainkanlah fungsi dari spesies 2 di sini. Populasi spesies 2 adalah 100 gitu kan ya. Berarti bisa aku tulis gini nih. Ini apa? Pada saat awal populasi. Pada saat awal populasi berarti T-nya berapa? T-nya sama dengan 0. Berarti langsung aku tulis gini. Pada saat T-nya sama dengan 0, wah space-nya kurang gede nih. Aduh. Maka di sini aku buat P2T. T-nya berarti 0 ya. Sama dengan berapa? Awal spesies 2, 100 ya. Berarti aku tulis 100 lah. Fungsi kuadratnya yaitu AT kuadrat plus C, langsung aku pasang. Berarti A, T-nya berapa? Oh, T-nya 0. Tinggallah pasang 0, dikuadratkan, kemudian ditambah C, sama dengan 100. A dikalikan 0 kuadrat berarti 0. 0 ditambah C berarti C. Maka C-nya kita dapat hasilnya adalah 100. Berarti tinggal kita mencari berapakah nilai A-nya, gitu kan ya. Sekarang kita bisa mendapatkan nilai A dari mana? Ada nggak? Ada nggak? Oke, dari kalimat ini. P2 terbuka ke atas dengan titik puncak pada sumbu tegak. Oke, berarti puncaknya 0,0. Dan di sini diketahui fungsinya bahwa P2 pada saat T-nya sama dengan 5, populasinya itu adalah 125. Gimana nih cara baca P2 dalam kurung 5 sama dengan 125? Artinya populasi dari spesies 2
pada saat bulan kelima jumlah spesiesnya gitu ya, jumlah populasi spesies 2 itu adalah 125. Jadi kalian harus bisa belajar yang namanya membaca fungsi. Karena kan aku ngajar ini juga kan, anak kuliah juga kan ya. Nah, itu nggak sembarangan. Pada saat kita membaca suatu fungsi itu harus membaca dengan kalimat. Misalnya ada suatu fungsi gitu ya, fungsi entah itu fungsi Lagrange atau fungsi apa gitu. Itu kalian harus bisa membaca dengan kalimat biar nanti bisa gampang mau menelaahnya lah ya. Nah, sekarang kita dapat nih untuk P2 untuk bulan kelima jumlah populasinya adalah 125. Maka di sini aku bisa buat gini. T sama dengan 5, maka di sini P2 bulan kelima sama dengan, ngapain aku kayak gini? Janganlah. Kepanjangan dong. Berarti aku buat gini aja. 125 gini ya. Atau gini. Fungsinya dulu deh biar sama kayak gini. Berarti di sini fungsinya A dikalikan T kuadrat. Berarti A dikalikan T. T-nya berapa nih T-nya? T-nya adalah 5 karena bulan kelima. Gitu ya. Oh, kok cedut-cedut. Nah, gini. Oh, nggak kelihatan ya tadi ya. Kok zoom in zoom out gitu sih. Oke, berarti gimana sih aku nulisnya? Oh iya benar-benar. Ini AT kuadrat plus C. Berarti A dikalikan T-nya adalah bulan kelima, kemudian dikuadratkan, kemudian ditambah C sama dengan 125. Maka C-nya di sini berapa? 100. Pasanglah di sini. Berarti A dikalikan 25 berarti A dikalikan 5 kuadrat. 5 kuadrat itu sama dengan 25. Maka di sini aku buat 25A. Ditambah C-nya berapa? C-nya adalah 100 sama dengan 125. Maka di sini jadi 100-nya. Yang awalnya dari 100-nya di ruas kiri dia plus. Pada saat dipindah ke sebelah kanan dia menjadi minus. Maka 25A sama dengan 125 dikurangin 100. Berapa 125 dikurangin 100? 25. Maka nilai A-nya sama dengan 25 dibagi 25. Nah, kemarin itu waktu aku ngajar anak UI, kan dia memang nggak suka matematika. Tapi dia masuknya itu di ekonomi. Disangkain ekonomi itu nggak ada matematikanya. Padahal dari 6 mata kuliah yang berhubungan dengan matematika itu semester 1 itu ada 4 mata kuliah dan semester 2 itu ada 3 mata kuliah. Jadi kalau misalnya kalian bercita-cita pengen masuk jurusan ekonomi gitu ya, itu pasti nggak mungkin jauh dari matematika. Apakah ada pelajaran SMA kelas 10? Ada. Pasti ada. Nah, sekarang aku lanjutin dulu. Kan mahasiswa UI yang belajar di aku itu, kan dia dulunya itu anak Olim bahasa Inggris. Jadinya full nggak ngerti matematika. Plus 100 ketika dipindahin, ya dia tuh nggak tahu kenapa kok bisa jadi min. Jadi mencerna banget dan nggak masalah karena dia anak Olimpiade bahasa Inggris, bukan matematika. Jadi oke gitu. Kemudian dia belum bisa membedakan, Kak ini gimana Kak kalau misalnya 25A sama dengan 25, kenapa angka 25 ini ketika dipindahkan ruas itu nggak sama kayak angka 100 yang berubah jadi min? Itu bahkan ditanyain seperti itu dan nggak masalah. Tapi beberapa temannya karena teman-temannya itu Olimpiadanya itu ya meski dia masih tahu lah yang namanya konsep matematika kayak gitu. Jadinya harus paham pada saat kamu memindah ruas suatu bilangan, kapan dia berubah menjadi min, kapan dia tidak berubah menjadi min. Nah, kalau misalnya di sini perkalian kan ya, 25 dikalikan A sama dengan 25. Berarti pada saat 25 di sini di ruas kiri dia adalah pengali dengan variabel A, maka pada saat dipindah ke ruas kanan jangan sampai dibuat menjadi per min 25, tapi 25 dibagi 25.
5, dia sama dengan 1. Gitu ya. Harus hati-hati. Nah, ini full aku buat sesmooth mungkin cara mengajarku ya, biar nanti itu, karena aku tahu bahkan anak UI pun yang masuk di UI itu belum tentu kan ya, sama nasibnya kayak siswa aku kan ya, dia masuk UI tapi jalurnya itu anak olimpiade bahasa Inggris, sama sekali angkat tangan yang namanya matematika. Nah, bahkan ya modelnya kasusnya kayak itu tadi lah ya. Oke, nah berarti di sini kita udah dapet nih nilai A-nya sama nilai C-nya. Berarti tinggal kita pasang dong di sini. P2T sama dengan AT kuadrat plus C. Berarti tinggal kita susun nih. Yuk kita susun. Nah, A-nya berapa, C-nya berapa. Ya ini aku tulis lagi ya. P2T sama dengan A berapa A? Oh 1, berarti 1 dikalikan T kuadrat. Ingat dalam matematika, kalau misalnya angka 1 itu sebagai pengali, itu nggak perlu ditulis. Berarti kalau 1 dikalikan T kuadrat, maka dia menjadi T kuadrat aja. Kayak gitu ya. Ini bagi siswa, khusus untuk siswa yang tidak suka matematika. Ini aku buat sesmooth mungkin. Sama kayak siswa aku yang udah masuk di UI itu belum tentu bisa matematika ya. Dan aku paham kok, nggak masalah. Kemudian ini ditambah C, berarti ditambah C-nya kita dapat berapa? Oh 100, ya sudah ini 100 deh. Nah berarti di sini fungsinya, kita mencari fungsi hampiran atau fungsi hamparan lah ya dari populasi ini. Berarti kita dapat ini, T kuadrat plus 100. Apakah ada T kuadrat plus 100? Oh ada, berarti jawabannya adalah yang D. Ya, berarti di sini aku memang meskipun anak kuliahan itu cara mengajarku itu sesmooth itu. Dan aku harus menyadarinya, nggak semua orang suka matematika gitu kan ya. Nah silakan dipahamin, mungkin butuh bacaannya, nah bisa dibaca. Apakah kelihatan? Nggak. Kelihatan nggak? Oh, kelihatan ya. Nah, silakan dipahamin. Entah itu, pokoknya pada saat nanti kamu kuliah, itu semester 1, semester 2 gitu ya, itu pasti berhubungan dengan mata pelajaran SMA. Jadi jangan sampai catatannya hilang, jangan sampai beneran. Bahaya kalau catatannya hilang. Terus, oh iya, satu lagi. Siswa aku itu, yang udah mahasiswa itu ya, dia juga les di cuttingnya ya. Nah, cuttingnya itu anak COC, COC gitu ya. Yang itu loh, ruang guru itu loh. Nah, itu kalau anak pinter, anak-anak COC gitu ya, itu kan cara neranginnya itu cepet banget kan ya. Jadi emang benar-benar harus ngikutin gitu. Intinya ya, jadi anak pinter itu nggak ada ruginya. Sama sekali nggak ada ruginya. Makanya nanti kalian pada saat kuliah benar-benar harus memanfaatkan waktu. Jangan banyak mainnya ya. Oke, ini ada rekamannya nanti ya. Jadinya aku langsung ya. Insya Allah lah ya, paham ya. Nanti tinggal rekamannya tinggal dicek lagi. Cuman aku masih mikir nih rekamannya bakalan di mana gitu, di YouTube atau di yang lainnya. Nah, yang nomor 2, aku lanjutin yang nomor 2 ya. Atau ada yang masih mencerna? Kalau misalnya mencerna ya udahlah, nanti aja lah. Oke, sekarang yang nomor 2. Diberikan pernyataan berikut. Pada saat spesies 1 punah, oke, kalau spesies 1 punah, itu artinya populasinya sama dengan 0. Besarnya populasi spesies 2 adalah 200. Berarti pada saat spesies 1 punah, apakah besar populasi atau jumlah populasi dari spesies 2 itu adalah 200? Nah, gimana nih cara membuktikannya? Berarti gini, ini aku ganti warna hijau deh. Ini tulisanku kelihatan ya? Oh ya, kelihatan. Nah, berarti di sini untuk pernyataan yang pertama. Pernyataan pertama, kalau spesies 1 punah,
Berarti jumlah populasinya 0. Jumlah populasi sama dengan 0. Artinya P1, benar ya, populasi 1, P1 T-nya itu sama dengan 0. Gitu enggak? Maka tinggal kita scroll nih. Fungsi dari P1 atau spesies 1 ini berapa? Oh, berarti yang ini ya. P1T sama dengan min T kuadrat min 10T plus 200. Nah, ini aku tulis lagi nih. Tuh. Aku tulis lagi. Maka di sini P1T aku tulis ini langsung ya, min T kuadrat min 10T plus 200 sama dengan berapa? Nah, ikutin ini, sama dengan 0. Sama dengan 0. Karena di sini min T kuadrat min 10T plus 200 itu kan P1T kan ya? Dia harus sama dengan 0. Kenapa kok 0? Karena spesies 1 punah, gitu kan ya? Kalau spesies 1 punah, artinya jumlah populasi dari spesies 1 itu sama dengan 0. Jadi di sini tinggal ngikutin aja. Oh, jumlah populasi spesies 1 sama dengan 0. Berarti jumlah populasi itu apa? P1T. Maka di sini P1T-nya itu sama dengan 0. P1T dia fungsinya seperti apa? Oh, seperti ini. Min T kuadrat min 10T plus 200. Gitu kan ya? Berarti dari sini kita bisa dapat apa? Artinya, nah berarti di sini kita bisa dapat T-nya dong. Kapan sih spesies 1 itu punah? Pada bulan keberapa sih? Gitu kan ya? Agar kita tahu pada bulan keberapa, karena T di sini menyatakan bulan kan ya. Maka persamaan dari min T kuadrat min 10T plus 200 sama dengan 0, kita harus memfaktorkan. Alangkah baiknya kalau misalnya kita memfaktorkan suatu persamaan, variabel pangkat tertingginya itu positifkan. PM atau PK ini Kak? Ya ini ya, coba. Ini PM. Kalau PM itu pasti ada bacaannya. Terus satu bacaan itu terdiri dari 4 nomor ya, 4 soal. Nah, kemudian di sini ada PK juga. Nah, berarti PK sama PM, PM sama PK, semuanya. Cuman hari ini, malam ini aku cuman bahas 5 nomor aja. Ini ada 10 soal. Jadi sisanya buat besok. Tuh 10 soal ya. Udah nggak ada lagi. Jadi nanti pokoknya aku buat 5 soal lah ya. Biar nggak kelamaan juga belajar ini di live TikToknya. Oke, berarti sampai semana nih? Oke, berarti ini kan kita udah dapat kan ya fungsi kuadratnya, tapi T kuadratnya atau variabel pangkat tertingginya dia itu negatif. Berarti tinggal kita positifkan nih. Agar kenapa? Agar kita mudah memfaktorkan. Untuk apa difaktorkan? Agar kita tahu bulan keberapa, T keberapa, spesies 1 itu punah. Kenapa kok T itu sama dengan bulan? Dari bacaannya. Bagi yang ketinggalan, ya ini, silakan dibaca lagi. Aku scroll dulu ya. Nah ini nih, pada bulan ke T. Oke, oh berarti variabel T itu adalah bulan, menyatakan bulan. Oke, berarti di sini aku kalikan negatif. Berarti yang awalnya min T kuadrat ini jadi positif. T kuadrat, kemudian min 10T berarti jadi plus 10T. Plus 200 kalikan apa dibagi min atau kalikan min berarti di sini min 200 sama dengan 0. Silakan difaktorkan. Berapa ditambah berapa? Nah, ini nih, ini juga kelemahan nih. Banyak yang ini mempertanyakan gimana sih caranya memfaktorkan gitu kan ya. Berapa ditambah berapa yang hasilnya 10 dan nilai yang dijumlahkan tadi ketika dikalikan itu hasilnya adalah min 200 gitu kan ya. Ya aku berharap sih ini dari penonton-penontonnya udah paham gitu kan ya. Nah berarti ini berapa ditambah berapa yang hasilnya 10T ketika dikalikan dia hasilnya min 200. Berarti ini bisa jadi plus
berapa? Plus 20 ya. Kemudian sama min 10. Loh macet. Min 10 sama dengan 0 gini ya. Nah, ketika dijumlahkan berarti plus 20 sama min 10 ketika dijumlahkan ya, berarti hasilnya adalah plus 10 gitu kan ya, plus 10. 20 dikurangin 10 sama dengan positif 10. Plus 20 dikalikan min 10 berarti hasilnya min 200. Berarti tinggal kita lihat nih, T-nya sama dengan min 20. T-nya sama dengan 10. Kenapa kok bisa kayak gini? Ya udah tinggal disama dengankan 0. T plus 20 sama dengan 0. Gitu kan ya? Maka plus 20 pindah ke ruas kanan. Berarti jadi min 20. T min 10 sama dengan 0. Min 10 pindah ke ruas kanan. Berarti yang awalnya di ruas kiri dia negatif, pindah ke kanan dia hasilnya jadi positif 10 gitu ya. Kalau misalnya bingung ya belajar lagi lah. Berarti persamaan kuadrat tuh. Nah, sekarang tinggal kita putuskan. Ini T-nya kok ada yang min 20 sama 10 ya. Nah, sekarang kita logikain aja deh. Kalau yang namanya bulan di sini kan variabelnya pakai variabel T kan ya. Sekarang kita menghitung bulan. Kan nggak mungkin bulan ke berapa nih? Bulan ke min 2, kan nggak mungkin. Bulan itu pasti positif. Kamu sudah berapa bulan belajar UTBK gitu kan? Misal 12 bulan kan nggak mungkin. Minus 12 bulan kan nggak ada kan ya. Maka di sini yang namanya waktu itu yang kita ambil adalah yang positif. Ambil yang positif. Nggak mungkin yang ini. Berarti aku buat TM. TM itu tidak memenuhi. Karena yang namanya bulan itu tidak boleh negatif. Insya Allah ini ya. Jelas banget ya kalimatnya ya. Bismillah aja lah. Kalau nggak jelas ya udah belajar lagi. Belajar lagi lah. Aku udah berusaha sejelas mungkin ya. Nah, berarti fix ya. T-nya aku ambil yang positif gitu ya. Nah, sekarang ngapain ya? Bentar, aku lupa. Spesies punah. Ini udah oke. Berarti di sini astagfirullahaladzim. Spesies 1 itu punah pada saat bulan ke-10 gitu ya. Nah, di sini aku buat nih. Spesies 1 punah pada bulan ke-10. Gini ya. Udah fix ini. Nggak mungkin spesies 1 punah pada bulan ke-20. Sorry, ini ke-10. Kalau misalnya kita penulisan ke itu kan pasti ada tanda stripnya ya. Atau nggak usah tanda strip. Nah, gini aja. Aku trauma aku. Kalau misalnya habis ngajar gitu ya. Ini kok ada tanda minnya ya, padahal aku udah nulis. Ya udahlah, gini aja lah. Bulan ke-10. Aku nggak pakai tanda strip-strip ya. Nah, selanjutnya ngapain ya? Oh ini, besarnya populasi spesies 2 adalah 200. Oke, berarti gini nih. Ini kalimatnya kan berlanjut. Pada saat spesies 1 punah, besarnya populasi spesies 2 adalah 200. Berarti pada saat bulan ke-10, spesies 1 punah ya, maka populasi spesies 2 itu jumlahnya 200. Berarti pada bulan ke-10 spesies 2 itu sama dengan 200 kan gitu kan ya. Nah, sekarang populasi spesies 2 di sini dia fungsi kuadratnya itu apa? Fungsinya. Nah, fungsinya kan ini. Ini kan yang kita dapetin ini kan. Nah, ini P2T sama dengan T kuadrat plus 100. Ini adalah populasi dari spesies 2. Nah, karena kenapa? Di bacaannya di sini, ini kalau misalnya belum punya soalnya bisa screenshot aja nggak apa-apa. Nanti bisa disalin gitu kan. Lumayan belajar gratisan. Ini bacaannya, ini yang diketahui hanya P1 doang. P1 itu apa? Populasi 1, populasi spesies 1 gitu ya. Dan di sini
spesies 2-nya fungsinya hanya diketahui terbuka ke atas dengan titik puncak pada sumbu tegak. Udah gitu doang. Berarti kan nomor 1 di sini wajarlah kita disuruh mencari berapakah fungsi dari spesies 2-nya gitu kan ya. Tiens, semangat Kak. Iya, kamu juga semangat ya. Selanjutnya ngapain? Oh iya ya, nulis lah ini fungsi spesies keduanya. Berarti ini ya, untuk spesies 2 artinya berjumlah berapa tadi? Besarnya populasi adalah 200. Ini. Jumlah populasinya pada bulan ke-10 adalah piro 200 gitu kan ya. Nah gini, kelihatan kan ya? Lo nggak kelihatan say. Mundur lagi HP ku, sabar ya. Nah selanjutnya, kalau spesies 2 jumlah populasi pada bulan ke-10 adalah 200, maka kita tinggal tulislah ini fungsinya. Maka di sini P2 untuk T-nya berapa? T-nya adalah 10, berarti P2 10 sama dengan 200, gini kan ya? Fungsi dari P2-nya adalah T kuadrat plus 100, gitu ya? Berarti di sini, tinggal nyocokin aja, apakah 200 gitu ya? Berarti karena kita nggak ada lagi, tinggal mencocokkan apakah populasi spesies 2 di sini pada saat T sama dengan 10 itu hasilnya 200 gitu. Spesies jumlah populasi pada bulan ke-10 apakah 200 gitu kan. Kita harus membuktikan adalah, nah ini aku kasih tanda tanya. Maka tinggal kita tulislah T kuadrat, T-nya tinggal diganti 10. Dikuadratkan kemudian ditambah berapa? 100. 10 kuadrat berarti 100 tambah 100 200. Wow, ternyata sama. Ternyata benar nih pernyataan di nomor 1. Pada bulan ke-10 saat spesies 1 punah jumlah spesies 2 itu sama dengan 200. Jadi seperti itu. Yeay. Selanjutnya pernyataan 1 benar. Ini aku tulis benar. Benar. Nah, selanjutnya lanjutlah. Kenapa hijau? Selanjutnya yang pernyataan yang kedua. Karena di sini jawabannya 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Alhamdulillah. Pernyataan yang kedua, aku tulis di sinilah karena space-nya di sini sangat terbatas. Aku lupa. Kasih space yang benar. Kedua spesies berjumlah sama pada bulan ke-5. Apakah iya gitu ya? Berarti kalau kedua spesies berjumlah sama pada bulan ke-5 itu berarti seperti apa? Pada bulan ke-5 berarti T-nya itu sama dengan 5 gitu kan ya. T-nya sama dengan 5 yang dimaksud. Ya udah berarti kita tinggal pasang aja untuk populasi spesies 1 pada saat T-nya sama dengan 5. Fungsinya seperti apa? Fungsinya ini kan. Ya, atau kita scroll lagi. Nah, untuk P1 pada saat T-nya sama dengan 5, di sini pasang angka 5, maka semua T di sini tinggal diganti angka 5, berarti min 5 kuadrat, min 10 dikalikan 5, ditambah 200, gitu ya. Aku tulis ulang, min T kuadrat, min 10T, oke. Min T kuadrat, berarti min 5 kuadrat, kemudian min 10T, berarti min 10 dikalikan 5, kemudian plus 200. Nih aku bisa nyontek di sini nih. Nah, min T kuadrat min 10T plus 200. Ya kita hitung, berarti di sini min 25, min 25, min 50, min 75. Berarti min 7 min 25, min 7 min 25, min 50 berarti min 75. Min 75 ditambah 200 berarti 125. Benar ya? 200. 100
125. Nah, sekarang apakah spesies 2 di sini dia jumlahnya juga 125 pada saat T-nya sama dengan 5? Ya udah, kita cek aja. Berarti di sini spesies 2 pada saat bulan kelima. Spesies 2 persamaannya seperti apa? T kuadrat plus 10. Berarti T-nya di sini tinggal diganti angka 5. Berarti 5 kuadrat ditambah, aku tadi ngomong 10 apa 100? 100 ya. Berarti di sini 5 kuadrat, karena di sini T kuadrat, T-nya aku ganti angka 5, kemudian ditambah 100. 5 kuadrat 25, 25 ditambah 100 berarti 125. Ye, benar nih, jumlahnya sama. Kedua spesies berjumlah sama pada bulan kelima. Tinggal T-nya diganti angka 5. Jadi seperti itu. Selanjutnya, pernyataan yang ketiga. 2 bulan sebelum spesies 1 punah, 2 bulan sebelum spesies 1 punah. Berarti pada saat spesies 1 punah itu pada bulan ke-10 kan ya? Kita ambil di sini, spesies 1 punah. Tapi di sini ngomongin 2 bulan, berarti 2 bulan sebelumnya berarti pada bulan ke-8. Banyaknya populasi kedua spesies. Oke, hampir aja aku meleset. Aku kirain populasi spesies kedua. Nah, ini nih kalau ngantuk berarti bisa jadi kayak aku tadi. Hampir. Populasi kedua spesies. Berarti tinggal kita jumlahkan aja pada saat T-nya itu sama dengan 8 gitu kan ya. Maka karena di sini ngomongin jumlah spesies, maka pernyataan 3 di sini langsung aku tulis. Populasi total, P tot. Berarti P1T, T-nya itu diganti 8 gitu ya. Ditambah P2T, T-nya 8 juga. Karena di sini ngomongin pas bulan ke-8. P1, fungsinya apa P1? Ini kan ya, min T kuadrat mana nih? Nih, P1 atau scroll lah yang lebih jelas gitu ya. P1 fungsinya adalah min T kuadrat min 10T plus 200. P2-nya gimana? P2-nya yang kita dapat dari jawaban nomor 1. P2T sama dengan T kuadrat plus 100. T-nya diganti angka berapa? Karena di sini ngomongin 2 bulan sebelum spesies 1 punah. Kapan spesies 1 punah? Tadi kita udah ngitung. Oh, pada bulan ke-10 spesies 1 punah. Berarti kalau 2 bulan sebelumnya, artinya bulan ke-8. Gitu enggak? Ya kan? Berarti di sini T-nya tinggal diganti angka 8. Gitu loh. Paham lah ya? Nah, berarti di sini semua T di sini tinggal diganti angka 8, tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Berarti di sini min 8 kuadrat min 10 kalikan 8 ditambah 200. P2-nya berarti 8 kuadrat ditambah 100. Jadi seperti itu ya. Yuk kita eksekusi min T kuadrat min 10T. Oke. Berarti min T kuadrat T-nya tinggal diganti 8. Kemudian min 10 dikalikan T berarti T-nya diganti 8. Ditambah berapa tadi? 200 ya. Aku ambil dari sini. Kemudian ditambah dengan P2. Fungsi dari P2-nya kita ambil dari fungsi yang pertama, nomor pertama. Tadi jawaban yang nomor pertama ya. P2 T sama dengan T kuadrat plus 100. Berarti T-nya tinggal diganti angka 8. Berarti jadi 8 kuadrat ditambah 100. Jadi seperti itu ya. Berarti 8 kuadrat ditambah 100. Berarti ini hasilnya min 64 min 80 plus 200 ditambah 64 ditambah 100. Nah, ini nih. Tapi siswaku itu kok nggak suka main coret-coret sih. Jangan-jangan kalian nggak suka main coret-coret ya. Padahal kayak gini loh. Min 64 sama 64 kan negatif, positif ya. Ini main coret-coret. Tapi ada yang kebanyakan nggak suka coret-coret siswaku. Ya udahlah, aku ngikutin jalan pikiran siswaku aja ya. Protes mereka. Ngapain sih Kak coret-coret kalau bisa dihitung biasa? Oke, ya sudah, gas lah, gas. Berarti min 64 ditambah 80, min 64 min 80. Ini aja yang gampang. 200 sama 100 berarti 300 ya.
Berarti kalau misalnya di sini min 80, berarti ini jadi coba dihitung kalkulator. Kalau aku main coret-coret berarti 64-nya hilang. Kemudian min 80 sama 100 berarti tinggal 20, berarti tinggal 220 ini hasilnya. Sama dengan, kok merah? Ntar aku ganti ya. Hijau. 220 gitu ya. Silakan dihitung lagi. Nah, ini hasilnya cocok nih ternyata. 20. Oh iya, aku belum nulis benar ya. Benar, pernyataan 2 itu benar. Gini loh, Rek. Nah, ini juga benar. Tulisanku udah rapi belum? Udah kan ya? Kalau nggak rapi ya udahlah. Catat sendiri di bukumu. Selanjutnya yang pernyataan yang keempat. Pernyataan keempat. Bagaimana ini pernyataan keempat? 2 bulan setelah spesies 1 punah, banyaknya populasi spesies 2 adalah 238. Berarti bagaimana tuh? 2 bulan setelah spesies 1 punah. Berarti kalau spesies 1 punah itu pada bulan ke-10, maka 2 bulan setelah spesies 1 punah itu berarti bulan ke-10 ditambah 2. Karena di sini 2 bulan setelah gitu kan ya. Berarti bulan ke-12 gitu kan ya. Nah, selanjutnya banyaknya populasi spesies adalah 238. Gitu kan ya? Ya sudah deh, tinggal kita hitung. Apakah ada syarat-syarat tertentu? Kok aku kemarin lihatnya ini ya. Ada sesuatu deh. Aku tadi udah baca sampai akhir nggak sih? Dalam suatu kawasan penelitian lingkungan diamati 2 spesies dengan melihat populasinya. Pada saat awal populasi spesies 1 adalah 200. Oke, dan populasi spesies 2 adalah 100. Pada bulan ke-T, saat awal diamati T sama dengan 0. Kurva populasi dari kedua spesies ini berbentuk parabola, di mana P1 sama dengan P1T untuk spesies 1, dan P2 sama dengan P2T untuk spesies 2 dengan dari bulan ke-0 sampai bulan ke-10. Populasi spesies 1 mengikuti fungsi hampiran seperti ini, sedangkan parabola P2 terbuka ke atas dengan titik puncak pada sumbu tegak. P2 populasi 2 pada bulan ke-5 jumlahnya adalah 125. Setelah spesies 1 punah, ternyata ada di sini kata kuncinya, fantas. Tadi nggak aku lanjutkan, harusnya aku lanjutin ya. Bahaya nih. Ini, setelah spesies 1 punah, spesies 2 tumbuh dengan kecepatan konstan. Nah, ini kan berarti ada fisika-fisikanya sedikit-sedikit gitu kan ya. Wah, kecepatan konstan nih. Berarti rumus kecepatan konstan itu kan S sama dengan V kalikan T gitu ya. Berarti kalau misalnya di sini ngomongin tentang jumlah populasi berarti gimana gitu kan. Nah, dari fungsi pada saat bulan ke-0 sampai bulan ke-10, dia itu kan fungsinya berbentuk parabola. Kalau fungsinya berbentuk parabola, maka pasti berhubungan dengan gerak lurus berubah beraturan. Kalau kecepatan konstan berarti gerak lurus beraturan. Kalau gerak lurus nyambung nggak ya? Aduh, nggak ada ini lagi, nggak ada. Jadi itu fisika yang namanya gerak ya di kelas 10. Hati-hati itu penalaran matematika ada fisika-fisikanya. Di sini ngomongin kecepatan konstan. Gimana kalau kecepatannya tidak konstan? Berarti percepatannya itu tidak sama dengan 0. Waduh, itu apa itu? Kalau misalnya ini anak IPS ya, pastinya udah lupa. Iya, pasti udah lupa. Dan aku mengerti itu. Nggak mungkin kan aku ngomong, nggak boleh lupa kan? Nggak mungkin dong. Nah, berarti gini, kalau misalnya kecepatannya konstan, setelah spesies 1 punah, berarti spesies 1 punah itu pada bulan ke-10 gitu kan ya. Artinya bulan ke-11, bulan ke-12, dan bulan berikut-berikutnya, maka jumlah pertumbuhan spesiesnya itu tetap. Tapi pada bulan ke-0 sampai bulan ke-10, jumlah spesiesnya itu berubah-ubah.
Karena kenapa? Kalau kita hubungkan dengan kecepatan konstan, tiba-tiba spesies 2 tumbuh dengan kecepatan konstan. Wow, berarti ini ada fisika-fisikanya gitu kan ya. Nah, berarti di sini kita harus mengingat yang namanya fisika kelas 10 tentang gerak gitu kan ya. GLB, gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, gerak lurus berubah tak beraturan. Apa tuh? Apa itu? Ya, begitulah. Namanya juga hidup ya. Berarti aku harus nulis apa nih? Bentar. Di sini 2 bulan setelah spesies 1 punah, berarti kan pastinya dia ngomong T sama dengan bulan ke-11 dan T sama dengan 12 gitu kan ya. Aku mencoba menerangkan secara perlahan-lahan yang bagian ini. Nah, kemudian di sini aku tulis apa lagi nih? Kalau laju pertumbuhan spesies 2 di sini dia itu masih bertambah ya. Berarti aku mulai dari gini. Pernyataan keempat di sini kan pada bulan ke-11, pada bulan ke-12 itu kecepatan pertumbuhannya kan konstan gitu kan ya. Maka aku buat gini nih. Untuk spesies 2 yang namanya laju pertumbuhan spesies 2 gitu ya. Ini kan berhubungan dengan turunan sebenarnya. Kok bisa? Ini aku nulisnya gimana ya? Laju pertumbuhan spesies 2 karena di sini ngomongin dari yang awalnya itu gerak dari bulan ke-0 sampai bulan ke-10 gini ya. Laju pertumbuhan spesies 2 dari bulan ke-0 sampai bulan ke-10 dia mengalami yang namanya gerak lurus berubah tak beraturan. Nah, gini. Ini gimana nih? Artinya, kalau misalnya kita mau mencari laju pertumbuhan konstannya atau kecepatan konstannya, gini ya. Laju pertumbuhan kan dia bakalan nambah. Pada bulan ke-11, pada bulan ke-12. Berarti kan kecepatan tiap ekor gitu ya, bertambah per bulannya. Dia kan pastinya sama jumlahnya tapi pada bulan ke-11 sama bulan ke-12 gitu kan ya. Ngerti nggak? Udahlah, nanti tinggal ulangin videonya gitu ya. Nanti aku upload. Nah, tapi pada bulan ke-0 sampai bulan ke-10 di sini kan dia berubah-ubah kan ya. Maka aku butuh pada bulan ke-11 dan pada bulan ke-12 aku butuh yang namanya nilai kecepatannya nih, fungsi kecepatannya. Nah, kalau kita mengingat-ingat lagi, jawabannya pasti nggak ingat ya. Gerak lurus berubah beraturan, artinya di sini kita harus mendiferensialkan atau menurunkan fungsi dari spesies berapa? Spesies 2-nya. Loh, kenapa? Kenapa kok nggak spesies 1? Karena kenapa? Spesies 1 pada bulan ke-10 itu sudah punah. Sudah nggak ada lagi. Mereka sudah meninggoy semua. Nah, sekarang kita hanya fokus di spesies 2. Spesies 2 di sini pada bulan ke-11 sama pada bulan ke-12 karena konstan, maka kita butuh yang namanya berapakah kecepatan populasinya, bertambah populasinya, berapa ekor gitu ya. Maka kita fokus dengan fungsi spesies 2-nya. Berarti fungsi spesies 2-nya berapa, Say? Ini ya, kita dapetin di nomor 1 tadi, P2 T sama dengan T kuadrat plus 10. Ntar, aku nulisnya gimana ya, biar nanti ini enak gitu loh kamu bacanya itu. Berarti gini, aku tulis lagi untuk P. Lalu gini, fungsi. Bener nggak ya? Fungsi populasi gitu kali ya. Fungsi populasi. Untuk spesies yang kedua, aku tulis penuh aja lah ya. Tadi apa? T kuadrat ya. Yang nomor 1 T kuadrat plus 100.
Benar nggak sih? Ya, benar. Yang ini ya, T kuadrat plus 100. Ini untuk fungsi populasinya. Berarti kalau misalnya aku butuh yang namanya fungsi kecepatannya, ini yang namanya kecepatan apa sih? Kalau misalnya di fisika itu kan kecepatan suatu benda bergerak, tinggal dibuat V doang gitu kan ya, V kecil. Tapi di sini ngomongin kecepatan pertumbuhan. Apa ini? Live, tarik potongan puzzle ke tempatnya. Oke. Ntar ya. Nah, sampai mana tadi? Oh, mencari kecepatan. Kalau di fisika ya, itu kan ngomongin tentang benda yang bergerak. Berarti benda, kalau misalnya kamu lari itu, atau kamu melempar benda gitu ya, bendanya itu pada saat bergerak pasti memiliki yang namanya kecepatan, entah satuannya meter per second atau kilometer per jam. Nah, sekarang di sini ngomongin kecepatan pertumbuhan di setiap bulannya, kan gitu kan ya. Dari bulan ke-0 sampai bulan ke-10, kemudian bulan ke-11, bulan ke-12 beda lagi. Kalau 0 sampai bulan ke-0 sampai bulan ke-10 per bulannya jumlahnya beda-beda. Tapi kalau bulan ke-11 sama ke-12 dia jumlahnya sama. Kenapa? Karena bulan ke-11 sama bulan ke-12 di situ kecepatannya konstan, gitu kan bacaannya tadi ngomong. Selanjutnya, kalau fungsi populasi saat 0 sampai 10 bulan dia seperti ini, maka aku tinggal mencari yang namanya bukan kecepatan, boleh sih kecepatan pertumbuhan gitu ya, atau laju pertumbuhan. Nah, laju pertumbuhan spesies pertumbuhan. Gak usah panjang-panjang ya, pertumbuhan apa sih ya, spesiesnya berapa ekor gitu kan ya. Nah, berarti di sini kalau kita mengingat-ingat lagi yang namanya gerak fisika, materi fisika, pelajaran fisika kelas 10, gerak gitu ya. Kan ada tuh yang paling akhir kan, yang pertama kita belajar yang namanya gerak lurus, kemudian gerak lurus beraturan gitu ya. Gerak lurus beraturan kan berhubungan dengan kecepatannya konstan kan ya, dan percepatannya itu sama dengan 0. Kemudian ada yang namanya gerak lurus berubah beraturan, GLBB. Berarti kalau GLBB kecepatannya berubah-ubah, tapi percepatannya dia memiliki nilai tidak sama dengan 0. Nah, gimana kalau misalnya gerak lurus berubah tak beraturan? Ini berhubungan dengan integral dan turunan, say. Gimana itu? Nah, kalau misalnya dari fungsi populasi itu kan sebenarnya kalau di suatu benda itu berhubungan dengan fungsi jarak atau fungsi ya pokoknya S itu loh, S yang satuannya meter. Tapi di sini kan kita ngomongin tentang jumlah gitu ya, jumlah populasi. Berarti di sini aku harus gini gerak lurus berubah tak beraturan. Kalau fungsi S, ini ngomongin S ya, di fisika. Kalau diturunkan, fungsi S terhadap waktu itu diturunkan, maka dia akan menjadi fungsi kecepatan. Kalau fungsi kecepatan pada saat diturunkan, dia akan menjadi fungsi percepatan. Ini ya, ini diturunkan atau diferensial, yang ini ke atas itu diintegralkan. Gimana nih maksudnya diintegralkan? Ketika diketahui fungsi percepatan, kemudian kita disuruh mencari fungsi kecepatan, berarti fungsi percepatannya harus diintegralkan. Ya. Kalau fungsi kecepatan diketahui, kemudian kita disuruh mencari fungsi jarak gitu ya, yang satuannya meter gitu ya, maka kita harus mengintegralkan fungsi kecepatan. Nah, kalau ini kan dibalik ini. Ini adalah fungsi populasi. Fungsi populasi itu setara dengan fungsi ini, jarak ini. Ya. Nah, gimana? Pada saat dia mengalami laju pertumbuhan, ya udah, berarti tinggal kita scroll lagi, sabar ya. Dari fungsi populasi, ini dianggap fungsi populasi, kemudian pada saat kita mau mencari
laju pertumbuhan atau kecepatan ini dia setara dengan kecepatan, artinya dari fungsi S ke fungsi V itu harus di apa? Didiferensialkan, harus diturunkan. Jadi seperti itu. Aduh aku pusing, aku nggak ngerti, aku sudah lupa. Ya dibuka lagi dong bukunya, gitu kan? Lah bukuku udah hilang entah kemana kelas 10. Ya berusaha dong beli kayak apa kayak. Banyak aja alasannya. Gitu ya. Yuk berarti dari sini fungsi populasi kita mencari laju pertumbuhan. Yuk kita turunkan. Berarti di sini aku nulisnya apa ya? Kalau diferensial itu kan bisa dibuat dp per dt gitu kan ya. Tapi aku pakai aksen aja ya, boleh ya? P2 aksen T. Ini aku buat gini aja, sama dengan V gitu aja deh, VT. Nah, karena turunan dari fungsi populasi itu adalah kecepatan. Nah, ini kok bisa ini jadi gini? Ini V-nya kenapa kok nggak ada aksennya? Kan nggak ada dalam fisika aksen-aksen. Dari S menjadi V itu tinggal ya udah berubah aja gitu loh. Fungsinya yang awalnya S jadi V, nggak ada fisika itu aksen-aksen itu nggak ada, ya. Yang ada aksen-aksennya itu matematika. Nah, berarti di sini ini ngomongin V itu adalah velocity ya, bukan velocity TikTok ya. Velocity TikTok yang joget-joget, ini enggak ada joget-joget. Ini ngitung. Berarti VT itu setara dengan populasi 2 diturunkan terhadap variabel T gitu ya. Nah, berarti di sini tinggal kita turunkan T kuadrat, kalau diturunkan jadi 2T. 100 konstanta gitu ya. Kalau diturunkan dia plus 0. Plus 0 enggak ketulis ya. Ini kan aslinya plus 0 karena turunannya 100 itu adalah 0. Kenapa kok bisa 0? Karena dia tidak ada variabel T-nya. Gitu ya. Aku berusaha detail ya. Bismillah. Bisa kalian. Nanti kalau pusing urusan belakang lah, bisa kalian belajar sendiri. Tanya tentor. Tentor kalian. Nah, terus aku nulis apa ini? Laju pertumbuhan sudah. Pernyataan keempat, 2 bulan setelah spesies 1 punah, banyaknya populasi spesies 2 adalah, berarti di sini laju pertumbuhan untuk 2T di sini kita gunakan pada saat bulan ke-11 dan bulan ke-12, gitu kan ya? Bentar. Sambil membaca, nanti khawatirnya keliru ya. Kalau keliru, malu lah. Bener ya? Oke, aman lah ini, aman. Bismillah aman. Kalau misalnya ada keliru-kelirunya ya tinggal inilah. Tinggal protes. Ini V-nya udah. Oke. Nah, sekarang ini aku nulis apa lagi ya? Berarti ini untuk fungsi populasi itu berarti gini, aku nulis gimana ya? Ini kan kita fokus sama banyak populasi spesies kedua. Ini kalau asal nulis-nulis sih gampang, cuman aku pengen catatan aku ini rapi dan kalian itu bisa membaca catatan aku. Ini aku buat berarti populasi total gitu ya, atau total populasi ya, total populasi. Untuk spesies 2, kok geter-geter sih? Nah, untuk populasi total populasi spesies 2 di sini setelah spesies 1 punah, setelah spesies 1 punah sama dengan, berarti gini, aku kasih keterangan aja deh. Ini kan fungsi populasi itu adalah jumlah dari populasi pada saat bulan ke-0 sampai bulan ke-10, gitu kan ya. Kemudian ini yang bagian 2T di sini adalah pada saat bulan ke-11 dan bulan ke-12. Gini ya. Berarti aku bisa, ini aku kasih keterangan sini biar gampang mencernanya. Kalau nggak gampang ya
Ya itu, aku ya bingung. Terus gimana dong? Berarti gini, total populasi spesies 2 setelah spesies 1 punah, berarti aku bisa buat gini. P2T, ini pertumbuhan dari fungsi populasinya ya, jumlahnya ya, pada saat dia mengalami yang namanya berubah-ubah jumlah populasinya tiap bulannya. Kemudian ditambah dengan yang ini 2T, yaitu atau gini, P aksen T gitu ya, ditambah P aksen T. Ini maksudnya apa? Ini pada saat T-nya itu antara 0 sampai 10. Ini pada saat bulan ke-11, ini pada saat bulan ke-12. Kenapa kok sampai 12? Karena 2 bulan setelah spesies 1 punah. Kapan spesies 1 punah? Pada saat bulan ke-10. 2 bulan setelah berarti 10 ditambah 2 gitu kan ya. Yuk langsung. Berarti di sini tinggal kita kita hitung lah. Spesies 1 punah. Oke, berarti pada saat spesies 1 punah, berarti T-nya itu sama dengan 10. Ya nggak sih? Ini nih. 2 bulan setelah spesies 1 punah. Pada bulan keberapa spesies 1 itu punah? Pada bulan 10 gitu kan ya. Nah, sekarang tinggal kita masukkanlah semuanya itu sama dengan 10 gitu. Berarti ini jadi P2T, berarti P2 T-nya diganti 10, maka ini P aksen 10 ditambah P aksen 10. P2 10, P2 fungsinya apa? T kuadrat plus 100. Berarti 10 kuadrat plus 100 ditambah P aksen 10. Berarti kita ambil dari P aksen T, P aksen P aksen 2. Nah, gini. Fungsinya apa? 2T berarti 2 dikalikan 10. Ditambah di sini 2T juga berarti 2 dikalikan 10. Maka di sini kita bisa melihat nih jumlah spesies pada bulan ke-0 sampai bulan ke-10 gitu ya. Untuk spesies 2 berarti di sini ada 200. Tapi pada bulan ke-11 karena mengalami kecepatan konstan pertumbuhan per ekornya, di sini 20 di bulan ke-11. Bulan ke-12 berarti juga sama, ada 20. Berarti sini 200 ditambah 20 tambah 20 berarti 240. Apakah benar? Oh tidak, berarti pernyataan keempat ini salah. Berarti di sini hasilnya adalah 3, gitu ya. Nah, jawabannya adalah 3. Ini nih. Set. Hanya pernyataan 1, pernyataan 2, dan pernyataan 3 saja yang benar, gitu ya. Nah, selanjutnya kira-kira gimana nih? Ngantuk? Wajar lah ya, jam berapa ini? Aku sambil ngerekam soalnya ini. Kalian nonton doang ya nggak apa-apa. Oke, selanjutnya yang nomor 3. Laju turunnya populasi spesies 1 adalah L1 sama dengan L1T. Laju turunnya berarti kalau matematika atau fisika yang namanya fungsi naik, fungsi turun itu kan berhubungan dengan perubahan fungsi. Kalau perubahan fungsi pasti berhubungan dengan diferensial. Tapi dalam fisika itu ada 2 tipe. Ketika diketahui ketika diketahui satu fungsi, kemudian fungsi tersebut berubah ya, mengalami perubahan entah itu naik atau turun pada waktu tertentu, maka fungsi tersebut itu harus didiferensialkan atau diturunkan. Tapi kalau misalnya diketahui 2 buah nilai 1, nilai 2, berarti nilai 1, nilai 2 itu maksudnya angka. Misalnya X1 itu atau V1 itu sama dengan 5 meter per sekon. Kemudian V2-nya itu 8 meter per sekon. Berarti mengalami perubahan
kalau misalnya sama-sama angka, ada V1, ada V2 tapi bukan fungsi, hanya angka doang, yang satunya 5, yang satunya 8, berarti perubahannya seperti apa? Tinggal diselisihkan. Itu caranya membedakan gitu ya. Pada saat suatu fungsi mengalami suatu keadaan mengalami perubahan, berarti dilihat dulu nih fungsinya. Apakah diketahui suatu fungsi atau diketahui dua buah angka? Kalau diketahui fungsi, berarti fungsi yang diketahui pada saat mengalami perubahan tinggal diferensialkan. Tapi kalau misalnya dua angka, tinggal diturunkan doang. Yuk, berarti di sini kalau laju turunnya populasi spesies 1, berarti di sini dia akan mengalami kalau misalnya dibaca dari grafik ya, grafiknya itu dari kiri ke kanan tapi dia menuju ke bawah garisnya. Nah, berarti kalau misalnya ada suatu benda bergerak, kemudian lajunya atau kecepatannya itu turun, maka kecepatannya itu biasanya bernilai negatif. Tapi kalau lajunya naik, berarti dia mengalami semakin nambah waktu semakin meningkat gitu. Semakin meningkat nilai T-nya. Nilai V-nya. Oke, sekarang di sini hubungan yang benar antara L1 dan L2. Berarti kita harus membuat gini nih, nomor 3 ini kita harus membandingkan. Ini aku pakai warna ungu aja. Yang nomor 3 di sini aku kasih keterangan membandingkan laju populasi. Berarti di sini adanya perubahan. Berarti di sini aku buat kalau untuk L1-nya, yaitu L1 di sini apa? L1 di sini ngomongin tentang populasi dari spesies 1. Berarti di sini setara dengan P1T. Tapi kalau misalnya dia mengalami perubahan, berarti di sini ngomongin tentang turunan. Berarti di sini aku buat P1 aksen T gitu ya. Maka turunannya dari fungsi P1. P1 berarti yang mana? Oh, yang ini ya, berarti min T kuadrat min 10T plus 200. Berarti ini kalau diturunkan jadi min 2T min 10. Gitu kan ya? Kemudian untuk L2-nya kita harus membandingkan nih. Berarti P2 aksen T. P2 aksen T, cedat-cedut. P aksen 2T berarti turunannya tadi adalah 2T ya. Karena di sini apa tadi turunannya? Nah, ini nih. P2T itu fungsinya adalah T kuadrat plus 100. Berarti turunan pertamanya adalah 2T. Nah, ini aku tulis nih, 2T. Padahal yang L1 di sini laju turunnya. Yang spesies 2 laju naiknya. Kan sama-sama ada perubahan gitu kan ya. Berarti keduanya harus diturunkan. Perbedaannya apa? Kalau laju turun, nanti turunannya itu bernilai negatif dan pada saat naik dia turunannya dia nilainya positif. Nah, sekarang tinggal kita bandingkan. Gimana nih pada saat dia mengalami perubahan? Perubahannya itu dari bulan keberapa sampai bulan keberapa? Dari bulan, ini nih ada T, berarti kita harus menghubungkannya dengan yang namanya waktu. T-nya dari nilai berapa sampai nilai berapa gitu kan ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat ini kan minus kan ya. Minusnya aku keluarin 2T. Oh, atau nggak usah. Gini, nanti aku kasih keterangan aja terakhirnya. Nah, dari kedua nilai ini, spesies 1, spesies 2, dia mengalami perubahan pada bulan ke 0 sampai bulan ke 10 gitu kan ya. Yang ini, bulan ke 0 sampai bulan ke 10. Pada saat
dia mengalami perubahan dari bulan ke-0 sampai bulan ke-10, maka tinggal kita mainkan T-nya. T pada saat awal bulan, ya, maka dia akan menjadi berapa nih? Untuk L1-nya. Tinggal kita masukkan, berarti min 2 dikalikan 0 dikurangin 10. L2-nya berapa? L2-nya sama dengan 2 dikalikan T. T-nya berapa? Karena bulan ke-0 berarti dia harus T-nya sama dengan 0. Hasil yang di atas adalah min 10. Hasil yang di bawah adalah 0. Nah sekarang gini. Tadi kan laju turun itu nilai kecepatannya atau nilai di sini L1-nya dia pasti negatif. Gitu kan ya? Nah, di sini dia terbukti nih negatif. Pada saat kita mau membandingkan ya, ini min 10, tanda minusnya itu nggak dibaca. Ini yang kita baca adalah besarannya aja. Tandanya itu hanya membuktikan, oh ternyata untuk populasi spesies 1 itu terbukti lajunya turun, makanya di situ nilainya minus. Yang kita lihat hanya besarannya aja. Maka kita dapat nih di T sama dengan 0 pada bulan ke-0, L1 lebih besar dari L2. Sedangkan pada saat T sama dengan bulan ke-10 ya, kita cek nih, L1-nya berapa? L1-nya min 2 dikalikan 10 dikurangin 10. Berarti di sini min 30. Yang kita baca bukan min 30-nya, tapi minus di sini hanyalah membuktikan bahwa lajunya turun. Yang kita baca hanyalah besarannya yaitu 30. L2-nya berapa L2-nya? Ya udah tinggal pasang. Di sini 2T. Berarti 2 dikalikan T-nya adalah 10. Berarti sama dengan 20. Setelah kita baca pada saat T sama dengan 10 yaitu bulan ke-10, laju pertumbuhannya untuk L1 sama dengan 30, L2-nya sama dengan 20. Maka 30 sama 20 lebih besar 30 kan ya? Berarti L1 lebih besar dari L2. Maka jawabannya ini adalah mana nih? L1 sama dengan L2. Nah, yang A. Loh, what happened? Nah, ini nih. L1 sama dengan L2. Kok gini sih? Laptopnya terlalu lelah ini. Nah, ini jawabannya. Selanjutnya. Yang nomor 4. Berdasarkan fungsi populasi yang telah ditemukan, pada selang waktu kapan populasi spesies 2 melebihi populasi spesies 1? Oh, ini udah kelihatan nih. P2T lebih besar dari P1. Berarti tinggal di pasang aja. Fungsi P2-nya apa? Fungsi P2-nya? Fungsi P2-nya ini kan ya, T kuadrat plus 100. Berarti ini aku kok ngeblur sih? Sorry. Berarti di sini aku tulis nih P2T lebih besar dari P1T. Berarti fungsi populasi kedua tadi T kuadrat ya plus 100 lebih besar dari P1-nya. P1-nya tadi fungsinya adalah min T kuadrat, benar ya? Min T kuadrat mana sih? Nah ini min T kuadrat min 10T plus 200. Min T kuadrat min 10T plus 200. Udah deh, tinggal di pindah-pindah ruas aja. Berarti di sini min T kuadrat tinggal dipindah jadi 2T kuadrat, tinggal dijumlahkan aja ya. Kemudian min 10T pindah ke ruas kiri, berarti jadi plus 10T. Kemudian 200 pindah ke sebelah kiri, berarti jadi dijumlahkan dengan 100 jadi min 100
min 100 T. Ya apa sih? Nah, ini tandanya lebih besar dari 0 gitu ya. Selanjutnya, ini tinggal kita sederhanakan aja. Ini bisa dibagi 2. Biar kenapa? Ini kan kita mencari nilai T kan ya. Kalau mau mencari nilai T berarti fungsi ini harus difaktorkan. Berarti ini coba bagi 2 dulu, berarti ini jadi T kuadrat plus 5T min 50. Lebih besar dari 0. Gini ya. Langsunglah T. Berapa tambah berapa yang hasilnya plus 5 ketika dikalikan hasilnya min 50. Berarti plus 10. Kemudian dikalikan T min 5. Ini ya. Berarti kalau misalnya kita buat garbil gitu ya. Berarti ini min 10, yang ini 5. Plus min plus. Tanda lebih besar berarti ke kanan, ini ke kiri. Berarti T kurang dari min 10 atau T lebih besar dari 5. Kan nggak mungkin. Yang namanya T tadi kan kita ngomongin bulan kan ya. Di bacaan PM-nya di sini ya. Ngomongin bulan. Yang namanya bulan kan nggak mungkin negatif. Berarti di sini kita ambil yang positif. Jawabannya adalah T lebih besar dari 5. Berarti jawabannya yang mana? Yang B. Nah, ini nih. Aduh, sampai ketempol. Nah, ini. Jawabannya adalah yang B. Oke? Nah, satu soal lagi. Pengetahuan kuantitatif, perhatikan, diketahui luas yang tidak diarsir adalah 105 cm persegi, gitu ya. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q-nya? Berarti tinggal kita cari aja luasnya masing-masing. Tapi di sini ada kata-kata yang diketahui. Luas yang tidak diarsir, luas yang tidak diarsir. Itu sama dengan 105 cm persegi, gitu kan ya. Kemudian luas persegi ABCD, luas ABCD totalnya ya. Berarti di sini 10 kalikan 7. 10 dikalikan 7 sama dengan 70. Kemudian luas dari persegi EFGH, berarti EFGH ini sama dengan 9 dikalikan 9 sama dengan 81. Ini ya. Kalau bentar, ini ngomongin apa? Nah, ini aku perbesar ya. Nilai P. P-nya di sini adalah luas daerah yang diarsir. Berarti luas daerah yang diarsir ini berapa? Nanti kita bandingkan dengan Q-nya. Apakah lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan, gitu kan ya, antara nilai P sama nilai Q-nya. Kalau di sini ngomongin luas daerah yang diarsir, maka ini kan P. Berarti ini aku buat P ya, gitu ya. Daerah yang diarsir. Berarti aku buat di sini P sama dengan luas yang diarsir. Nah, berarti aku tinggal buat gini. Kalau luas ABCD yang tidak diarsir adalah ini ya, luas daerah ABCD yang tidak diarsir, ini aku buat gini. Luas ABCD dikurangin dengan luas yang diarsir. Gitu kan ya? Berarti aku kuranginlah dengan P. Kemudian luas EFGH yang tidak diarsir adalah luas dari EFGH, yaitu totalnya ini, kemudian harus dikurangin dengan P. Sampai sini gimana? Aman lah ya. Nanti kalau nggak aman boleh ditanya nih. Silakan tanya. Nanti kan ada rekamannya. Selanjutnya, ya udah, kalau misalnya yang ditanyakan di sini luas daerah yang diarsir, berarti kan kita harus mencari tahu berapa nilai P-nya. T sinabang. Aman. Wow.
Kamu nggak tidur. Ini aku cuman membuat rekaman doang loh. Selanjutnya ngapain ini? Oh ya, berarti kita butuh luas daerah yang tidak diarsir. Berarti kita butuh P-nya kan ya? Artinya aku buat nih, ini luas yang tidak diarsir itu kan 105. Berarti aku harus menjabarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Menjabarkan bagian ini aja. Tesin abang tidur, Tesin abang, kamu ngapain? Ini yang nonton 8 lagi. Tidur, aku ini cuma bikin rekaman doang ya. Soalnya buat siswaku. Nggak ditonton juga nggak apa-apa. Luas yang tidak diarsir. Berarti ini aku jabarkan nih di bawah nih. Nah, luas yang tidak diarsir adalah, ini aku tulis lagi, luas daerah yang tidak diarsir adalah luas ABCD dikurangin, ini ya, yang tidak diarsir, berarti yang ini adalah totalnya ya, luas total. Ini luas total lah. Nah, aku nggak mau ngapus lah. Luas total yang tidak diarsir adalah luas ABCD yang tidak diarsir ditambah dengan luas EFGH yang tidak diarsir. Berarti luas ABCD yang tidak diarsir berapa? LABCD dikurangin dengan P. Kemudian ini aku jabarkan ini. Luas EFGH dikurangin P. Nah, luas total yang tidak diarsir di sini kan 105. Tinggal tulislah 105. Luas ABCD piro? Berarti 70 dikurangin P ditambah luas EFGH. Luas EFGH adalah 81 dikurangin P. Nah, begondang. 105. Ini min 70. Oh, pindah lah. Ini kan min P ya. Min P berarti jadi min 2P. Min 2P pindah ke kanan berarti jadi 2P. 105 pindah ke kiri berarti 70 ditambah 81 dikurangin 105. 70 ditambah 81 berarti 151 gitu ya. 151 dikurangin 105. Piro rek? 46. Berarti 2P sama dengan 46. Maka P-nya sama dengan 23. Ya, begitulah. Akhirnya kita selesai. Berarti besok itu nomor 6 sampai nomor 10 ya kita lanjutin. Jadi silakan nanti tinggal tanya di grup aja ya. Ini aku cuman buat rekaman doang. Oke. Ya begitulah, terima kasih. Apakah di sini masih ada Abian? Nggak ada ya? Oke, Abian, aku tunggu pertanyaannya ya. Nanti di grup ya, silakan ya. Insya Allah lah. Aku sorry ya, belum ngecek jawaban dari Abian, Zamili, Noha kayaknya udah aku cek tapi cuma separuh doang. Terus ini ada kekeliruan nih. Ada kekurangan. Ya, kekurangan berarti kekeliruan. Seorang peternak memiliki ini 8 kambing saya. Sorry Dori Strawberry ya, aku kurang nih. Terus habis itu apalagi ya? Sepertinya Syuda. Oh enggak yang ini loh. Tadi kan udah aku ralat ya yang di itu ya. Di grup. Ini BQ dibanding QC. Terus kalau ini salah ketik aja nih. Banyak banget salahnya. Iya ya, maafkanlah, namanya juga manusia. Ya begitulah. Yang penting kita saling berkomunikasi aja ya, Abian, Noha, dan Zamili. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan dipelajarin lagi, aku tunggu pertanyaannya. Dan kapan ya aku koreksi ya? Besok lah ya. Atau setelah ini selesai. Besok kan aku ini bikin rekaman lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.